Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geswin Gernes, NIM A4 2018 0028, kelas A, akan menjelaskan jawaban soal ujian tengah semester mata kuliah evolusi. Soal UTS mata kuliah evolusi. Yang pertama, beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun, mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Yang kedua, jelaskan pengertian evolusi dan apa maksud pernyataan evolution as theory and fact. Yang ketiga, proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekombinasi gen flow, genetic drift, dan seleksi alam. Jelaskan bagaimana kelima mekanisme tersebut bekerja sehingga dapat menjadikan populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu atau dengan kata lain berevolusi. Jawaban soal nomor 1. Sebelum membahas lebih lanjut mengapa sebagai seorang muslim harus mempelajari mengenai evolusi, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dari evolusi tersebut. Evolusi merupakan cabang sains biologi yang menjelaskan mengenai proses perkembangan dan perubahan makhluk hidup baik secara genetik maupun organik dalam jangka waktu yang cukup lama. Para ilmuwan juga memiliki banyak pandangan yang berbeda-beda mengenai teori evolusi ini. Beberapa pandangan para ahli terdapat pula yang berbeda dengan pandangan Islam, khususnya dalam perubahan manusia. Dalam hasil penelitian Charles Darwin mengenai spesies makhluk hidup yang menjelaskan bahwa spesies makhluk hidup tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan, tetapi diciptakan berdasarkan dari nenek moyang yang sama dan menjadi berbeda satu sama lain akibat adanya seleksi alam. Teori evolusi Charles Darwin ini menganggap bahwa manusia berasal dari keturunan simpanse atau kera. Pendapat tersebut menyebabkan banyak pro dan kontra. Sedangkan menurut pandangan Islam dalam evolusi manusia dijelaskan menurut Al-Quran, generasi manusia yang ada sekarang ini berasal dari satu sosok yang bernama Adam. Penciptaan Adam sendiri merupakan sebuah pengecualian, dia berasal dari tanah. Hal tersebut dijelaskan pada Quran Surat 7 ayat 189, Quran Surat 6 ayat 98, Quran Surat 30 ayat 6, dan Quran Surat 41 ayat 7-8. Dalam beberapa ayat Al-Quran tersebut menegaskan bahwa manusia awal yang diciptakan berasal dari tanah, sementara generasi manusia selanjutnya diciptakan dari saripati air yang hina atau air mani. Selain itu, komposisi penciptaan manusia ini juga dibekali dengan peniupan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi titik perbedaan dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, mahasiswa, dan calon guru, sudah sepantasnya kita untuk mempelajari evolusi yang terjadi di dunia ini. Karena sejatinya evolusi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang dapat berubah-ubah, sehingga perlu untuk dipelajari agar tidak tertinggal oleh zaman dan dapat merubah pemikiran seseorang menjadi lebih maju. Jawaban soal nomor 2 mengenai pengertian evolusi dan evolution as theory and facta. Yang pertama, pengertian evolusi. Evolusi merupakan perubahan atau perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang cukup lama. Evolusi ini dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Yang kedua, evolution as theory and facta. Evolusi dapat dikatakan sebagai sebuah teori dan fakta. Evolusi dikatakan sebagai suatu teori dikarenakan evolusi berkaitan dengan proses atau mekanisme atau bagaimana evolusi tersebut dapat terjadi.
di mana proses tersebut dapat dilihat 100% kebenarannya. Sedangkan evolusi dikatakan sebuah fakta dapat dilihat pada makhluk hidup yang ada di bumi ini, yaitu makhluk hidup mengalami perubahan yang dapat dilihat dengan jelas perubahannya. Walaupun cara untuk mengalami perubahan tersebut atau prosesnya masuk ke dalam evolusi dikatakan sebagai teori. Jawaban soal nomor 3 tentang mekanisme utama evolusi. Yang pertama, mutasi. Mutasi merupakan perubahan sekuens atau urutan DNA baik di tingkat gen maupun kromosom yang dapat menyebabkan variasi sifat-sifat dalam suatu populasi. Kemudian terjadi seleksi alam untuk menghasilkan organisme dengan sifat yang adaptif terhadap lingkungannya. Mutasi gen sifatnya dapat menguntungkan atau merugikan bagi kelestarian spesies. Mutasi dikatakan menguntungkan jika menghasilkan spesies yang adaptif terhadap lingkungannya, sedangkan mutasi dikatakan merugikan jika menghasilkan alel yang bersifat letal atau mematikan atau tidak adaptif terhadap lingkungannya. Peranan mutasi dalam proses evolusi dapat dijelaskan melalui angka laju mutasi yang terjadi pada suatu spesies. Aliran gen atau gen flow merupakan penyisipan gen dari suatu populasi ke populasi yang lain, atau biasa disebut dengan peristiwa pertukaran gen antar populasi yang disebabkan oleh proses imigrasi dan emigrasi pada populasi. Contohnya, seekor kumbang berwarna coklat melakukan imigrasi ke populasi kumbang yang berwarna hijau. Kemudian, jika melakukan perkawinan akan menghasilkan alel baru pada populasi kumbang hijau. Yang ketiga, rekombinasi gen merupakan peristiwa pembentukan susunan gen baru yang disebabkan oleh gen-gen berpasangan secara bebas pada waktu pembentukan gamet. Pada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, pemisahan sel kelamin secara bebas dan kombinasi baru secara acak dan bebas. Rekombinasi gen dapat terjadi saat peristiwa pindah silang pada fase profase 1 dari meiosis 1. Hal ini dapat menyebabkan suatu keturunan memiliki gen yang berbeda dengan gen induknya sehingga menuju proses pembentukan spesies yang baru. Yang selanjutnya, seleksi alam. Seleksi alam merupakan suatu proses adanya perbedaan antar organisme dalam hal kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi, di mana perbedaan tersebut ada dalam satu atau lebih dari cirinya. Seleksi alam yang diajukan oleh Charles Darwin yang dapat diartikan sebagai proses di mana individu yang memiliki ciri bawaan dapat bertahan hidup dan juga dapat bereproduksi dalam tingkat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan individu lain yang diakibatkan ciri bawaan yang dimilikinya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah penyimpangan genetik, merupakan suatu proses di mana terjadi perubahan acak terhadap sejumlah satu atau lebih sifat terwariskan di dalam populasi. Peristiwa perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi karena adanya populasi kecil yang memisahkan dari populasi asalnya. Hal ini dapat menyebabkan alel-alel tertentu akan berjumlah banyak, sedikit, atau menghilang dari populasi. Peristiwa hanyutan genetik ini ada dua macam, yaitu efek penemu dan efek lahir botol. Sekian penjelasan jawaban soal UTS mata kuliah evolusi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.